Selamat datang kembali di channel Stephen Coding. Ya, pada video ketiga saya ini saya akan menjelaskan konten-konten dari CSS ya. Apa-apa saja konten-konten dari CSS. Nah, di dalam konten CSS ini ada beberapa ada beberapa hal ini ya. Seperti padding, border, outline, dan margin. Nah, apa yang dimaksud dengan konten? Konten itu adalah area di mana teks dan gambar Anda ditampilkan. Ini dikelilingi oleh padding, border, dan margin. Nah, pada padding itu merupakan ruang antara konten dan border. Nah, di sini kita dapat mengatur padding untuk setiap sisi elemen, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, padding dapat ditentukan dalam satuan pixel, pt, cm, persen, dan lain-lain. Nah, untuk border adalah garis yang mengelilingi padding dan konten. Nah, di sini kita dapat menentukan gayanya dari lebar dan warnanya. Nah, gaya border dapat berupa dot, dash, solid, double, groove, right, inset, offset, none, non atau non ya, atau hidden. Nah, untuk outline adalah garis yang ditarik di luar border. Outline ini tidak mempengaruhi ukuran atau layout elemen ini ya. Nah, dan bisa tumpang tindih dengan konten lain. Outline outline juga tidak termasuk dalam dimensi total elemen. Untuk margin sendiri, margin adalah ruang di luar border. Margin ini digunakan untuk menciptakan ruang antara elemen dengan elemen lainnya, seperti padding juga ya. Anda dapat mengatur margin untuk setiap sisi elemen. Nilai margin bisa negatif. Ya, bisa kita buat min 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 berapa persen atau min berapa pixel gitu ya. Berarti elemen akan lebih dekat dengan elemen yang bersebelahan. Nah, seperti itu. Untuk codingannya, langsung saja kita saya kali ini pakai Visual Code. Nah, kita sudah masuk ke Visual Code Studio ya. Terus di bagian sini kita bisa mengetik H1, apa saja ya bebas. Pengumuman masa eh Nah, terus di bagian ini kita bisa ngetik paragraf ya. Kita bebas mau ngetik apa saja, ya kita akan copy dari sini aja ya. Nah, terus kita lakukan yang sama juga. Nah, pada kali ini kita akan memakai CSS ya. CSS itu yang ada 3 jenis ya. Ada inline CSS, external CSS, dan nah, satu lagi internal CSS. Nah, pada ini kita akan memakai yang namanya internal CSS ya. Karena dia akan memanggil dari isi paragraf ini. Nah, kita cek saja dulu ini ya. Kita Ctrl save. Kita save sini 3. Nah, kita buka di browser kita. Nah, ya awalnya seperti ini ya. Dia belum ada border dan lainnya seperti ini ya. Kita akan membuat seperti ini, di mana ada margin kiri kanan untuk mengatur posisi konten ini ya. Terus ada border juga. Nah, kalau kita buat, dia akan seperti ini. Kita buat di sini, style. P. Kita bisa copy saja ini ya. Karena ini codingan saya sebelumnya. Nah,
Kita Ctrl Save, terus kita buka browser. Nah, dia akan seperti ini. Kalau kita push, nah, seperti border ini dia bordernya tidak ada ya. Nah, dia border yang hijau tadi yang sebelumnya tidak ada, paddingnya juga. Kalau kita hapus juga paddingnya, nah, jarak jarak antara bordernya di paddingnya ini akan tidak ada ya. Seperti ini, kita lihat perbedaannya. Nah, dia jarak antara konten ke border itu tidak ada ya. Ini ini ada karena di sini ada paddingnya ya. Kita Ctrl Z juga, ini bordernya. Kita bisa mengubah warnanya. Misal kita mau ubah warna apa? Warna merah. Kita buat merah. Nah, dia akan jadi warna merah bordernya. Kalau untuk margin margin ini ya kita bisa lihat perubahannya. Nah, dia akan rapat ke pinggir-pinggirnya ini ya. Dia kan nggak posisi di tengah gitu, nggak. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dia akan membuat jarak dari antara border ini ke web, pinggir-pinggir webnya. Nah, untuk line line hack ini, nah, dia pada tulisan ini ya, tulisannya akan berjarak. Kalau tidak ada line hack, eh, kalau tidak ada line hack, dia akan seperti ini. Nah, tulisannya akan dekat-dekat yang di sini. Ini ke sini itu akan dekat tulisannya. Kita bisa mengaturnya berapa. Nah, bebas sih, misalnya 100 pixel. Dia kan lebih berjarak. Nah, panjang-panjang dia berjarak ini. Seperti itu ya. Terus untuk font. Font bisa juga kita ubah berapa font. Bebas sih mau milih font apa aja. Misalnya Verdana atau UI atau Magevano Verdana Sans Serif. Nah, fontnya akan berubah nih. Kalau untuk outline-nya kita bisa juga ubah warna dan ukuran berapa pixel outline-nya. Misalnya kita buat 10 pixel, dia akan tebal. Nah, ini outline-nya lebih tebal daripada bordernya sendiri. Misalnya bordernya kita buat 50 pixel. Nah, bordernya akan tebal juga. Seperti ini. Untuk padding, ya padding seperti tadi ya. Nah, jarak antara konten ke border itu jadi dekat, tidak ada jarak ya. Kalau kita hapus, kalau ini 50 pixel ada jaraknya. Nah, ini jarak sini ada tuh. Nah, terus untuk background color ya kita bisa mengubahnya. Nah, ya untuk border sudah, margin sudah. Nah, kita bisa mengubah berapa berapa pixel dari margin kiri dan kanan ini ya. Kita bisa mengaturnya bebas. Misalnya di sini saya buatnya 100. Nah, dia akan lebih merapat. Yang tadinya 50 pixel ya. Nah, kan ada perbedaannya. Dia akan lebih padat ke tengah. Jarak dari antara
border ini, yang border content ini ke web akan ada lebih berjarak ya. Sesuai dengan berapa pixel tadi. Tadi kan 100 pixel, dia akan lebih ada jarak di sudut-sudutnya ini. Seperti ini. Coba 100. Nah, dia berjarak yang kiri sama yang kanan. Dia akan berjarak. Nah, kita bisa juga mengubah beberapa variasi ya. Seperti kita buat di sini di background, di body ya. Mana body? Style, background color. Kita mau buat warna nih. Nah, dia jadi warna hijau nih ya belakangnya. Nah, saya di sini memakainya itu uh, internal CSS ya. Saya memakainya internal CSS karena dia memanggil dari si paragraf ini di luar dari body content ini ya, di luar body dia masuk di style ini, dia akan dipanggil dari sini. Nah, karena ada tiga tipe jenis CSS, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tipe-tipe CSS itu ya. Ada internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Video selanjutnya tentu saya akan membuat bagaimana cara kerja dari eksternal CSS ya, dan beberapa ada materi-materi lanjutan di video selanjutnya. Nah, untuk di pertemuan maksud saya di video ketiga ini sampai sini saja dulu kita bahas, karena di sini kita hanya membahas tentang margin, padding, border, dan uh, inline atau kontennya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih lagi yang telah menonton. Jangan lupa di like ya dan di subscribe juga ya, supaya video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.